A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana wa nurina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ala ahlihi wa ala ashabihi wa tabi'ihim wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf wal Qur'anil Majid. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kul khairan aw liyasmut. Sadaqallah wa sadaqa Rasul. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur sama-sama kita panjatkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat-nikmat yang telah dianugerahkannya kepada kita semuanya pada malam hari ini, malam yang baik, Lailatul Jum'ah, malam Jum'ah, malam yang telah disediakan oleh Allah khusus untuk hamba-hambanya yang beriman kepada Allah, beriman kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di malam inilah mereka yang beriman kepada Allah, tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah saja, dan beriman juga bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul Allah. Nah, malam inilah dikhususkan oleh Allah. Jadi kenapa malam Jum'ah dikhususkan? Sedangkan sebelumnya bukan malam Jum'ah yang dikhususkan oleh Allah, atau bukan hari Jum'ah. Seperti kalangan Yahudi dikasih semua hari Sabat, hari Sabtu. Kemudian kaum Nasrani, yaitu kaumnya daripada Nabi Isa alaihissalam, dikasih hari Ahad atau hari Minggu. Inilah merupakan sebuah gambaran bahwasanya Allah itu memang sangat-sangat berkuasa, sangat-sangat cerdas, al-alim. Allah itulah sangat-sangat menentukan ini, sehingga dirubah sama Allah atau disediakan oleh Allah khusus bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat Islam, umat yang beriman kepada Allah bahwasanya Allah itulah Tuhan satu-satunya. Umatnya dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini umat Islam itu bukan zamannya Nabi Muhammad aja. Dari zaman Nabi Adam udah disebutnya umat Islam. Itu manakala umat itu beriman kepada adanya Allah, adanya Tuhan, Tuhan itu satu, dan Tuhan itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu seperti itu. Dan Rasul yang berhak, yang sah, yang benar itu Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini harus dipatenin nih. Ini nggak boleh berubah, harus paten. Harus mutlak, harus absolut. Nggak boleh bergeser nih. Kalau ini bergeser, maka akan goyanglah pondasi-pondasi keyakinan, pondasi-pondasi keimanan, pondasi-pondasi kepercayaan kepada diri, kepada kehidupan. Ini nggak boleh bergeser. Harus mantap, harus kokoh. Nah, istilah mantap kokoh itulah disebut dengan kata istilah akidah. Oh, nggak ada istilah baru. Zaman Nabi Muhammad istilah itu nggak populer, nggak dipakai. Gitu. Keluarlah banyak istilah-istilah baru untuk memperkuat, ikut mematangkan, semakin lebih memfleksibilitikan dengan perkembangan zaman. Tapi hakikatnya
dasarnya, usulnya sudah ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Nah ini, jadi jangan salah. Itu. Seperti umpamanya yang paling sangat fundamental sekali, yang sangat esensial sekali, yang sangat prinsip sekali, mushaf Al-Qur'an. Zaman Nabi Muhammad nggak ada itu. Ya, Al-Qur'an yang kita pakai sekarang zaman Nabi Muhammad nggak ada. Tapi bukan berarti nggak ada Al-Qur'an, ada Al-Qur'an, tapi belum di mushaf, belum disusun, belum ditata rapi menjadi sebuah kitab. Tuh, jangan salah, nanti jangan kurangan informasi, nanti akhirnya bingung. Itu seperti itu. Dan Al-Quran juga bukan berarti turunnya di zaman Nabi Muhammad. Di zaman Nabi Adam sudah turun yang namanya Al-Quran. Hanya namanya dulu belum disebut Al-Quran, masih berupa wahyu atau firman. Seperti itu. Tetapi itu juga adalah merupakan Al-Quran. Kan Al-Quran itu diturunkan oleh Allah itu bertahap-tahap masanya, dan namanya itu berubah-ubah sesuai dengan kapasitas visi dan misinya, zamannya. Seperti itu. Ini lebih jelas ini biar paham apa itu Al-Quran. Walaupun Al-Quran itu diambil dari kata qara'a yang artinya membaca. Itu. Yaqra'u gitu. Jadi Qur'anan, jadi tambah huruf alif lam, jadi Al-Qur'an. Tetapi bukan bacaan sembarang bacaan, harus perjelas ini. Itu. Dan bacanya yang dimaksud juga bukan berarti sekedar hanya membaca berupa tulisan. Ini memiliki arti yang sangat luas. Dan itulah salah satu yang harus kita akui, bahasa Arab itu memiliki khasanah yang lebih dibandingkan bahasa-bahasa yang lain, termasuk bahasa Indonesia. Harus kita akui itu. Jangan kalau orang bangsa lain itu punya lebih, kita nggak akui, jangan. Tapi juga bukan berarti kita tidak menyadari punya kelebihan. Jangan juga. Kita harus percaya diri, kita juga punya kelebihan. Karena saling menghormati, karena hidup itu saling menutupi. Karena nggak ada yang sempurna. Seperti itu. Nah ini. Jadi Allah sudah menurunkan Al-Quran dari semenjak zaman Nabi Adam. Cuma dalam bahasa istilah namanya berbeda. Bahkan Al-Quran sudah ada sebelum diturunkan kepada Nabi Adam, sehingga Nabi Muhammad sudah ada. Nah, diletakkan di langitnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, di Lauh Mahfuz. Oh, bayangkan coba. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harus kita pegang ini prinsip ini. Memang mushafnya baru di zaman Khalifah Utsman bin Affan, maka disebutlah mushafnya Utsmani. Seperti itu. Tetapi apa yang ada di dalam mushaf Utsmani itu adalah merupakan sesuatu yang sudah dijamin merangkum, berisi Al-Quran, firman-firman yang sudah sepenuhnya, seutuhnya yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW. Seperti itu. Sehingga mushaf Al-Quran dan Al-Quran yang terkandung di dalamnya yang berupa tulisan tentu memiliki nilai dan kedudukan yang berbeda. Sama kayak manusia semuanya sama. Tapi kenapa timbul perbedaan dalam diri manusia? Ya karena kualitas manusianya. Kayak Nabi Rasulullah SAW. Kenapa menjadi manusia yang paling mulia? Fisiknya sama. Fisiknya orang-orang dari Arab sana, khususnya Quraisy. Apa yang membedakan? Kualitas manusianya. Sehingga akhirnya mendapatkan sebuah perlakuan yang istimewa, nggak bisa disembarangin. Begitu juga Al-Qur'an, begitu juga mushafnya. Seperti itulah kehidupan ini, begitulah hukum dalam kehidupan dalam alam semesta ini, termasuk juga di dalam ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita tidak boleh menyembarangi Al-Qur'an. Sehingga kalau ada orang yang bilang, ada orang yang berbicara itu menyamakan Al-Quran dengan bacaan-bacaan yang lain dan kitab-kitab yang lain, jelas ini sudah merupakan sebuah hal yang merendahkan. Seperti itu. Itu mulai ngaco dan mulai kurang ajar.
Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu kita sebagai muslim harus paham itu. Itu. Pengertian Al-Qur'an secara bahasa, pengertian Al-Qur'an secara istilah, dan pengertian Al-Qur'an secara iman, pengertian Al-Qur'an secara syariat, pengertian Al-Qur'an secara hakikat harus paham dan harus ditempatkan pada tempatnya. Harus jelas tuh bagiannya masing-masing. Mana yang namanya Al-Qur'an, mana yang namanya mushaf. Nah itu harus jelas semuanya. Mana yang namanya Al-Qur'an yang tergelar harus jelas. Seperti itu. Ini jangan boleh dicampur-campurkan. Yang masing-masing dihormati sesuai dengan fungsi dan kedudukannya masing-masing. Manusia juga begitu dalam hidup, nggak bisa sembarangan. Ya kalau mau sembarangan silakan aja, tapi jangan bawa Islam dan jangan bawa Al-Qur'an. Apalagi bukan seorang ulama, bukan seorang ahli agama. Coba-coba untuk menyinggung Al-Qur'an. Ada nih di media lagi rame sekarang. Coba menyinggung Al-Qur'an, entah benar enggak, Allah alam bisawab. Kita perlu jelaskan, kita perlu pertegas. Silahkan yang lain saja dibawa untuk ngaco, silahkan saja yang lain saja dibicarakan. Kalau memang bukan porsinya sebagai orang yang mengerti atau ahli agama. Sekurang-kurangnya ya sedikit ngerti agama lah. Nah, itu. Ini udah tampilannya bukan sebagai seorang tampilan seorang agama. Itu. Sok tahu membahas soal agama. Walaupun saya sebagai seorang yang sedikit mengerti agama, tapi tidak bisa diam begitu saja. Nah, ini sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang harus kita sadari bersama-sama. Jadi Al-Qur'an itulah yang menjadi pengantar antara Sang Khalik dengan makhluknya yang dimuliakan. Nah, makanya di dalam surah Qaf dijelaskan. Gitu. Qaf wal Qur'anil Majid. Qaf itu rahasia Allah artinya, maksud dan tujuan banyak. Wal Qur'anil Majid, demi Al-Qur'an yang maha mulia. Bayangkan coba, itu dijamin sama Allah. Al-Qur'an itu nggak sembarang. Makanya jangan coba-coba bermain dengan Al-Qur'an seperti itu. Makanya wajar kalau seandainya mushafnya, tulisannya, kitabnya, pembukuannya pun juga harus kita hormati. Seperti ini. Kalau kita khilaf, kita lupa, ya kita bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita sebagai umat Islam harus menyadari bahwa Allah itu berjanji, bersumpah, karena waw di situ waw kosam, sumpah. Wal Qur'anil Majid, demi Al-Qur'an yang sangat sempurna, sangat mulia. Bayangkan coba. Artinya apa? Ketika seseorang yakin kepada Al-Qur'an yang di dalamnya penuh dengan berbagai macam rahasia Qaf, dan di situ Allah bersumpah, dan jikalau kita betul-betul yakin dan kita betul-betul mencoba untuk mengenal dan dekat kepada Al-Qur'an dan mengamalkan Al-Qur'an, maka akan dijamin akan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan majelis kita yang senantiasa selalu membacakan Al-Qur'an, walaupun kita nggak mengkaji secara mendalam tentang Al-Qur'an, tapi mudah-mudahan dengan sedikit kita menghubungkan diri kita dengan Al-Qur'an, dengan bacaan-bacaan, dengan zikir tadi beberapa ayat-ayat Al-Qur'an. Mudah-mudahan itu menjadi jalan. Apa yang dijanjikan oleh Allah, Allah akan mengangkat derajat menjadi derajat yang Majid, yang menjadi mulia. Insyaallah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya Aisyah, istri Rasulullah, ketika ditanya bagaimana perilaku, perbuatan, sikap, tindakan, kegiatan atau diri Rasul itu, apa jawaban Aisyah? Ketika ada orang yang bertanya apa dan bagaimana dan siapa sih Rasulullah itu, maka jawaban sang istri,
wa huwa khuluquhul Qur'an, dan dia adalah merupakan bentuk dari gerak perilaku Al-Qur'an. Oh, Al-Qur'an yang berjalan, Al-Qur'an yang bergerak. Hidup. Bayangkan coba. Gitu. Artinya di Rasul adalah Al-Qur'an. Sehingga ketika seseorang coba-coba masuk ingin mencampuri Al-Qur'an, apalagi ingin melecehkan, sama saja dengan melecehkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan arti sama juga kepada umat Islam. Seperti itu. Kenapa? Karena wujud bentuk daripada gerak aktivitas Al-Qur'an itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Dan tidak ada lagi tugas misi Rasul kecuali menyampaikan Al-Qur'an dan mengamalkan Al-Qur'an. Dan nggak ada lagi arti terjemahan dari sebuah umat Islam, umatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, makhluk yang mulianya Allah, melainkan makhluk-makhluk yang mempercayai dan menerapkan Al-Qur'an. Seperti itu. Jadi tugas hidup kita nggak lain, menjalani, melaksanakan Al-Qur'an. Seperti itu. Maka Rasul pun mengingatkan kita, mengajarkan kepada kita, hendaklah kita mengajarkan anak-anak kita sedini mungkin tentang Al-Qur'an. Seperti itu. Al-Qur'an dari mana? Al-Qur'an yang dari mushafnya dulu, Al-Qur'an yang dari bacaannya dulu. Jangan dari tafsirnya dulu, jangan dari hakikatnya dulu, jangan dari hulukulnya dulu. Dari sederhana dulu dah, dari baca. Gitu. Kenapa? Karena satu huruf yang kita baca, yang huruf itu berasal dari Al-Qur'an, maka akan dinilai, diberikan penilaian khusus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda. Walaupun hurufnya sama dengan orang-orang Arab bicara, tapi kualitasnya berbeda. Sama seperti manusia, bentuk lahirnya sama, tapi kualitasnya manusia tidak sama. Ada manusia yang baik, ada manusia yang merusak. Oh, tak sama. Bentuk sama. Penampilanmu juga bisa sama, bisa dirubah-rubah, tapi kualitas manusia itu yang tidak bisa. Manusia yang baik akan berlaku baik. Manusia yang buruk akan berlaku buruk. Walaupun manusia berpenampilan baik bisa berlaku buruk, atau sebaliknya. Orang yang terlihat berpenampilan tidak baik bisa saja berlaku seorang yang baik. Itu bisa saja. Tapi jangan sudah penampilan buruk, kelakuan buruk. Jangan juga penampilan baik, kelakuan buruk. Berpenampilan baiklah dan berperilaku yang baik. Itulah yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Rasul mengajarkan dalam berpakaian minimal dari pusar sampai dengkul. Artinya ketika orang melaksanakan berpakaian menutup pusarnya dan dengkulnya, orang itu sudah berpakaian secara prinsip di dalam Islam. Tambah adabnya, akhlaknya, menutupi badannya. Apapun bentuknya, mau gamis kek, mau baju bergo kek, apa baju koko kek, atau mau baju model-model apapun, selama menutupi dari dengkul sampai badannya, berarti dia sudah melaksanakan daripada akhlaknya Al-Qur'an dan sudah beradab secara Islam. Ini yang perlu. Udah pakaian gak karu-karuan, sok bicara tentang Tuhan, bicara tentang agama, bicara tentang yang penyerempet ke Al-Qur'an lagi. Ini sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini perlu karena banyak informasi-informasi di luar, terutama di media daripada YouTube ini, yang membuat umat Islam menjadi tambah ruwet. Itu udah ekonomi membuat pusing, tambah ruwet, tambah kisruh. Ini perlu diberikan sedikit peringatan-peringatan, nasihat-nasihat yang agak sedikit lebih mengingatkan seperti itu. Dan hari ini kita harus sadari situasi umat, khususnya juga bangsa Indonesia, saudara-saudara kita yang beragama lain juga masih bagian dari saudara kita.
karena kita sudah sepakat untuk hidup bersama. Nah, sebagaimana Rasulullah bersepakat ketika di Madinah hidup bersama dengan orang-orang yang belum masuk ke dalam Islam, mereka saling bekerja sama, saling berhubungan baik. Itu sudah diajarkan oleh Rasulullah di Madinah. Begitu juga bangsa Indonesia ini. Sebagaimana yang diajarkan Rasul ketika Rasul tinggal di Madinah, hidup saling berdampingan, menghormati beribadahnya masing-masing. Kita harus juga bantu mengamankan mereka beribadah. Mereka juga begitu juga tidak mengganggu peribadatan kita. Saling menjaga, saling menghormati. Itu dicontohkan Rasul ketika di Madinah. Bayangkan coba, Rasul adakan kerjasama dengan orang-orang Yahudi, orang-orang yang masih memiliki pemahaman agama yang masih satu alur dengan Islam. Rasulullah mengadakan kerjasama juga dengan orang-orang musyrikin yang masih ada di Madinah, yang pemahaman agamanya jauh berbeda dengan Islam. Diadakan kerjasama yang baik seperti itu, saling menjaga. Terlebih-lebih dalam situasi ekonomi yang seperti ini, rakyat makin sulit. Walaupun sebagian masih ada yang senang-senang, tapi lihatlah ke bawah, dalam situasi di lapangan begitu sulitnya. Banyak yang sudah mulai untuk mencari makan aja sudah mulai kesulitan. Jadi haruslah kita berikan hal-hal yang memberikan semangat kebersamaan, kesabaran agar kita sama-sama bisa saling memperkuat seperti itu. Karena ujian ini bukan hanya ujian kepada satu negara, bukan bangsa kita, tapi ujian kepada seluruh dunia. Dan tentu ini adalah merupakan nasihat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Allah menguji seperti ini? Seperti itu. Apakah karena makar sekelompok manusia, atau memang sesuatu yang alami? Kalau sesuatu yang alami, kita harus lebih introspeksi diri lagi. Kalau karena ulah sekelompok manusia, yakinlah kepada Allah. Allah akan membalas perbuatan-perbuatan orang yang berbuat seperti makar Allah. Allah akan membalas segala tipu daya mereka. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama yang ingin saya garis bawahi, janganlah bergeser keyakinan kita bahwasanya Al-Quran, Allah dan Rasulnya itu sesuatu yang prinsip yang harus kita pegang. Walau ada beberapa hal yang bisa mengganggu keyakinan kita, tapi selama iman tetap kita jaga, apapun teorinya, apapun logikanya, apapun dalilnya, apapun hujahnya, semuanya nanti akan bisa dijawab oleh hati kita. Terus yang kedua, kita juga senantiasa harus lebih bersungguh-sungguh lagi mengkaji Al-Islam, mengkaji Al-Quran, karena itu merupakan sumber cahaya kita. Dan jangan pula kita terganggu dengan berbagai macam pikiran-pikiran dan pengetahuan orang yang masih ngaco, masih belum jelas dasar-dasar keimanannya, dasar-dasar pengetahuannya tentang Al-Quran, tentang Al-Islam. Dan yang ketiga, kita perkuat kebersamaan kita. Di majelis kita saling bertausiah, saling memberikan nasihat dan masukan, dan mudah-mudahan ini akan memperkuat kita, dan mudah-mudahan Allah senantiasa menolong kita dan menjaga kita. Ini yang mungkin saya perlu sampaikan dalam kesempatan ini, karena situasi perkembangan ini semakin lebih terus masih menguji kita, dari situasi COVID, pasca COVID. Ini menimbulkan banyak tekanan-tekanan, banyak tantangan-tantangan, kekurangan-kekurangan yang kita harus hadapi dengan kesabaran dan kebersamaan seperti itu. Tetap yakinlah, orang yang senantiasa mendekatkan dirinya kepada Allah pasti akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang menolong Allah, intan suruh yansur. Siapa yang dekat kepada Allah, artinya kalau dekat ya pasti menolong Allah. Nggak mungkin orang dekat nggak mau menolong Allah. Itu. Dan jangan berharap orang yang jauh akan menolong Allah. Nggak mungkin. Seperti itu. Kalau ada orang yang jauh dengan menolong Allah, itu ada kepentingan tertentu. Jadi intan suruh yansur kumay sabit akdam. Kata Allah.
Jika engkau menolong Allah, yansurkum, Allah langsung menolong kamu. Sabit, langsung diteguhkan, diperkuat akdam, baik keyakinan, pemikiran, dan keadaan. Akdam tuh tegaknya kamu. Terus bukan kalimat hias, kalimat majasi yang memberikan pengertian kamu akan menjadi orang yang kokoh, yang kuat. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, majelis adalah sarana mengaplikasikan terdekatnya kita kepada Allah, dan mudah-mudahan kita diberikan hidayah menjadi orang-orang yang menolong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti yang kita tolong itu Allah, lalu itu kurang, bukan begitu. Itu bahasa majas lagi, bahasa istilah lagi. Allah nggak perlu ditolong, Allah mah. Artinya apa? Menolong itu menolong, memikirkan tentang makhluk-makhluknya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makhluknya kan gak hanya manusia, ya kan? Itu termasuk alam semesta ini makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bumi gak boleh dirusak, harus dijaga. Udara harus dijaga, itu makhluk Allah juga. Gitu. Begitu juga orang yang beragama lain, sama, ada juga makhluk Allah. Harus kita jaga juga. Kita lindungi mereka, kita jaga mereka. Kecuali yang harus kita beri pelajaran mereka-mereka yang merendahkan dan melecehkan daripada agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu baru yang begitu harus dikasih pelajaran seperti itu. Nah, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah memberikan kita hidayah, Allah memberikan kita kekuatan dan memberikan pertolongan untuk tetap istiqomah menjadi hamba-hamba yang dekat kepada Allah dan hamba-hamba yang menolong daripada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu artinya intansurullah, bukan berarti Allah yang kita tolong tuh. Ini kadang-kadang orang pemahamannya pemahaman cetek, pemahaman berdasarkan arti lafaz, arti kalimat. Nah, ini seperti itu. Nah, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah merahmati kita semuanya. Qul amin antum bi khairin. Ya, jazakumullah khairan katsira fi amanillah wa billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.